Meski dihujani penolakan dari masyarakat, DPR tetap mengesahkan revisi UU TNI pada Kamis pagi, 20 Maret 2025. Simak informasi selengkapnya di Voi hari ini. Mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil melakukan aksi unjuk rasa tolak RUU TNI di depan gedung DPR pada tanggal 19 dan 20 Maret 2025. Terlihat, masa aksi menggelar tenda di depan pintu gerbang gedung DPR, Jakarta Pusat. Ribuan pasukan TNI Polri dikerahkan untuk mengamankan aksi. Rangkaian aksi tolak RUU TNI ini sebenarnya sudah disuarakan sejak beberapa bulan silam saat pemerintah sedang membuat draft revisi UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI itu. Berbagai upaya sudah dilakukan masyarakat. Bahkan ada 3 orang aktivis sampai menginterupsi rapat pembahasan revisi UU TNI di Hotel Fairmont 15 Maret lalu. Rapat tersebut dihadiri oleh Komisi 1 DPR dan Kementerian Pertahanan. Bukannya aspirasi itu didengar, ketiga aktivis itu malah dipaksa keluar oleh petugas keamanan hotel. Bahkan mereka juga dilaporkan ke pihak kepolisian. Bukankah Dewan Perwakilan Rakyat itu tugasnya mendengar aspirasi rakyat? Kok seakan tak peduli dengan apa yang dikhawatirkan rakyat? Pasca disahkannya RUU TNI ini, masyarakat khawatir kembalinya difungsi ABRI seperti zaman Orde Baru, di mana TNI sebagai aparat keamanan memiliki double job yang menduduki jabatan sipil. Koalisi masyarakat sipil dan Kontras khawatir ketika militer ikut campur urusan sipil, militer bisa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi seperti apa yang terjadi pada tahun 98. Tak ada yang namanya kebebasan pers, pemilu, berasaskan luber jurdil, serta minimnya partisipasi warga negara. Jika mengingat apa yang terjadi pada Orde Baru, militer menggunakan kekuatannya untuk mempertahankan kekuasaan. Militer memegang kendali pemerintah. Akibatnya banyak masyarakat yang dilanggar HAM-nya. Penculikan dan pembantaian terhadap rakyat sipil tak bisa dihindarkan. Diketahui RUU TNI ini mengubah beberapa pasal mengenai tugas dan kewenangan pokok TNI. Pada pasal 7 tercantum 2 tugas baru TNI dalam operasi militer selain perang. Dari yang sebelumnya 14, kini menjadi 16 tugas. Dalam pasal 47 ada penambahan 4 posisi jabatan publik yang bisa diisi TNI aktif. Dari yang sebelumnya 10, kini menjadi 14. Pasal 53 menambahkan batas usia pensiun prajurit berdasarkan pangkat dan jabatan. TNI kini bisa menjabat hingga usia 63 tahun. Di masa pemerintahan Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran, 17 posisi menteri dan kepala lembaga diisi oleh prajurit TNI, baik itu yang masih aktif maupun yang sudah pensiun. Misalnya Sekretaris Kabinet Mayor Teddy serta Mayor Jenderal TNI AD Novi Helmi Prasetya sebagai Direktur Utama Bulog. Keduanya masih berstatus sebagai TNI aktif. Kontras mencatat jumlah pejabat berlatar belakang militer dalam Kabinet Prabowo lebih banyak dibandingkan pemerintahan Jokowi maupun SBY. Pemerintah sepertinya membuat aturan bukan atas kepentingan rakyat, melainkan atas kepentingan pribadi. Pertanyaannya, jika sudah begini, bagaimana nasib rakyat ke depannya? Dui fungsi TNI ya, ini salah satu pengkhianatan ya bagi reformasi, karena dulu bagaimana sekarang ini malah dibahas untuk bagaimana TNI terlibat dalam beberapa posko yang fokus di relevan dengan kompetensinya ya. Nah, jadi kalau dilihat dari beberapa tanda-tanda, ya ada memang gaya kepemimpinan Orde Baru itu sedang dipraktekkan oleh Pak Prabowo. Nah, khususnya soal bagaimana melibatkan peran serta TNI di ranah politik. Gitu. Nah, ini tentu sesuatu hal yang harus dicermati bersama-sama. Sebab ya salah satu tujuan dari reformasi kita itu adalah memastikan politik itu dikelola oleh sipil gitu loh. Dan memastikan bahwa militer itu merupakan alat pertahanan negara yang profesional. Nah, profesional di apa ya? Di bidang pertahanan gitu. Bukan di bidang kerja-kerja eksekutif gitu. Nah, jadi kan Anda tahu hari ini misalnya DPR sudah mengesahkan
ya RUU revisi Undang-Undang TNI sebagai salah satu dari rancangan undang-undang prolegnas gitu. Kok bisa cepat sekali gitu loh, Pak. Nah, ini model-model yang kita lihat sekarang ini, model-model menggunakan cara-cara Orde Baru tanpa ada konsultasi publik, ya langsung ditetapkan dengan mengandaikan semua akan suka, akan senang gitu ya. Tatip DPR misalnya dibuat begitu aja sama sepihak sama DPR. Dia kan melibatkan partisipasi publik kan. Nah, begitu juga penetapan RUU TNI, ya kan, siapa yang mendesak, siapa yang mendorong, siapa yang meminta, tapi langsung masuk menjadi RUU prolegnas gitu. Nah, jadi hampir semuanya tampak melalui proses konsultasi publik. Kalau tata cara pembuatan undang-undang tampak melalui konsultasi publik, ya itu sedikit banyak praktek pemerintahan di era Orde Baru. Bertepatan dengan aksi Kamisan, masa aksi #tolak RUU TNI melanjutkan aksi di depan istana, menuntut negara menuntaskan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu. Kasus pelanggaran HAM tahun 98 saja masih menjadi PR setiap presiden yang menjabat. Sekarang malah mau mengulang masa lalu